Hai. Coba kita di sini dari tim media sosial Permira Toms mau ngobrol santai-santai aja, sebenarnya tentang terakhir masa kalian di Toms sebagai mahasiswa terakhir di Toms gitu. Sebelumnya kayaknya banyak banget yang belum tahu juga mungkin. Kira-kira bisa perkenalkan diri dulu nggak, dari Kak Agus dulu deh boleh. Oh, atau? Kamu lah. Aku dulu Dulu ya. apa gimana nih, kok berantem? Enggak, aku dulu. Oke. Nama saya Agustinus Kadepa, kalau nama lengkapnya. Saya dari Papua. Saya ke sini 2019 ya. Iya. Bersama teman saya Ira, kebetulan kami ketemu di satu asrama. Alamatnya di Jalan Usofa, dekat Sabadin. Usofa nomor 21. Jurusan saya sedang ambil teknik lingkungan, magister teknik lingkungan di Toms Polytechnic University di Rusia. Kalau misalnya Kak Rara sendiri bisa nggak perkenalkan dirinya? Ya boleh. Nama saya Ira Fawina, biasa dipanggil Rara. Saya kuliah di Toms Polytechnic University, jurusan Quality Management. Asal kota, saya tinggal di Bogor. Nah, kalau boleh tahu, kalau misalnya kita tahunya nih, kan kakak-kakak udah pada defense bukan sih? Udah. Wih, selamat nih ya kira-kira. Kami di pensiun sehari gitu kan. Waduh, Kita gimana bareng ya? harinya Bareng sama. harinya sama. Oke deh. Berarti congratulations nih, berarti tinggal tunggu diploma aja ya? Iya. Oke deh. Selama defense kira-kira ada kesulitan nggak sih kemarin tuh, kayak gimana? Kesulitannya pertanyaannya kali ya. Karena kan kalau di Indo kan pakai bahasa Indonesia kan, karena kita kan udah pernah kuliah satu di Indo, jadi kita tuh taunya ya pakai bahasa Indonesia aja tuh sulit gitu. Dan ini tuh kita pakai bahasa Rusia. Iya. Ya mau nggak mau kita harus paham dong. Dan itu pun ada dibantu dosen pembimbing sedikit gitu. Kayak oh ini maksudnya mereka nanya ini loh gitu. Tapi kalau misalnya untuk ngejawabnya insya Allah ya kejawab semua sih pertanyaan yang diajukan sama komisi. Oh gitu, wah keren. Berarti sekarang udah selesai, tinggal tunggu diploma ya? Iya. Kalau misalnya Kak Agus sendiri gimana Kak kemarin defense-nya? Oh iya, kalau di pen saya itu, saya juga tidak beda jauh dari Ira, teman saya. Saya juga mengalami sedikit kesulitan karena bahasa formal Rusia itu beda dengan bahasa harian yang biasa digunakan di jalan. Terus untuk pertanyaan yang diajukan, saya berusaha ya minta petunjuk dari pembimbing. Lalu kalau memang saya tidak paham, saya gunakan dalam bahasa Inggris. Ya karena dosen saya kebanyakan profesor dan mereka mengerti. Gitu sih. Berarti kira-kira kan dari semuanya pakai bahasa Rusia dan segala macam. Di Rusia ini ada nggak sih selama pembelajaran di kota Toms di Rusia, ada culture shock nggak yang kalian rasakan selama di Rusia? Boleh deh dari Kak Agus dulu. Waduh, kalau culture shock-nya itu tentu saja ada. Pertama itu saya ketika datang itu, wah orang Rusianya itu murung-murung gitu. Ini kok saya mau komunikasi dengan mereka, walaupun bahasa Rusia saya sedikit-sedikit, tapi dengan adanya kebiasaan mereka yang mungkin tidak bersahabat ya. Kalau kita beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia lihat orang baru, wow ini orang baru, gitu kan? Malah ya? kita yang semakin Exciting. untuk mendekati mereka gitu. Tapi kalau di sini beda. Mereka exciting dalam kondisi yang tidak begitu memperlihatkan begitu. Jadi kita orang baru itu rasanya minder gitu. Wah ini kok bergaul dengan mereka ini gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya alami itu sedikit perbedaan pendidikan sih sama Indonesia dengan Rusia. Di Rusia ya mereka belajarnya itu ya dosen itu dianggap seakan-akan macam teman gitu. Di Indonesia wah saya punya ide ada gitu kalau di Rusia. Tapi kalau di Indonesia kita harus hargai sedikit, oh ini begini kayak gitu. Tapi di teman-teman saya itu kan biasa pakai celana pendek baru masuk ke kampus biasa-biasa aja. Tapi kalau Indonesia nggak boleh, harus pakai pakaian sopan berkerak kayak gitu kan. Kalau misalnya Kak Rara gimana culture shocknya? Ada kemiripan kah atau ada sesuatu? Sebenarnya sih mirip-mirip lah ya. Cuma kan karena aku tuh dari awal masuk kelas tuh udah online. Jadi aku dari awal masuk kelas,
dari awal S2 sampai lulus tuh aku online kuliah. Karena Jadi pandemi ya. iya, dan juga mungkin karena teman-teman aku juga pada kerja ya, jadi kita yang masuk kelas tuh dikit dan mereka tuh bisanya cuma online. Jadi aku belum pernah ngerasain belajar di kelas gitu. Jadi di kelas tuh ujian doang. Perbedaannya itu karena mungkin banyak banget dampak dari pandemi juga kan ya. Iya, Iya, benar. Kalau misalnya dari Kota Toms sendiri nih, kan sebentar lagi akan lulus mau meninggalkan Iya. Kota Toms. Apa yang kira-kira bakal dikangenin banget dari Kota Toms? Dari Karara dulu deh. Mungkin cuacanya ya. Waduh, cuacanya serius nih. Enggak kok. Oke. Gak apa-apa kalau bisa cuacanya. Terus juga kotanya tuh asri, nggak apa ya, beda ya sama Jakarta ya. Kan kalau di Jakarta tuh ya tahu sendiri lah kayak gimana, dan kayak ya asri lah. Terus nyaman. Kalau buat belajar, buat belajar di sini tuh nyaman, terus juga tenang. Kayak gitu. Kalau Kak Agus sendiri, Oh iya, bagi pemirsa yang nonton video kami, saya pertama-tama bilang kepada saudara-saudara untuk harus belajar di Toms. waduh, Dengan oke, alasan. boleh. Dengan alasan ada beberapa hal yang saya tertarik. Yang pertama itu Toms itu kota yang paling tenang di Rusia. Paling tenang ya. Paling tenang. Oke. Orang-orangnya adem-adem gitu. Terus salah satu yang terkesan di Toms itu, ketika barang Anda lupa di salah satu tempat, mereka kan ingat kamu gitu. Misalkan saya pernah contohnya lupa ATM saya di salah satu kafe, terus mereka simpan selama 2 minggu. Wah, ini luar biasa, saya pikir. Saya benar-benar akui bahwa Toms ini adalah kota studi yang benar-benar memproduksi manusia-manusia yang punya intelektual yang bagus. Iya ya, setuju ya Ira untuk itu. Ya. Selain itu, Toms ini uniknya itu ada salju yang memang memberikan kami selalu ingat ya. Karena di Indonesia kita tidak punya salju. Ya saya juga pernah lihat Ira main salju itu gimana gitu. Kapan? Iya. Iya, kita kan tinggalnya sama-sama. Jadi seakan-akan mau peluk salju gitu, seakan-akan buat bantal untuk untuk bermain-main gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita tidak akan lupa ketika kami pulang. Terus selain itu apa lagi ya Ira? Dinginnya, terus Iya, panasnya, udaranya, Iya. gitu. cuacanya sih. Cuacanya sih. Berarti kalau misalnya ngomongin tentang dingin dan cuaca, kira-kira yang paling dingin pernah ngerasain minus berapa sih di Toms tuh? Minus 41 ya? Enggak sih? 43 waktu itu 43 ya? Iya, 43. Pernah nggak sih? Gimana tuh Pernah. rasanya di minus Wah. 43? Rasanya tuh kayak muka tuh kayak di masker. Iya. Ya nggak sih? Kayak bener-bener kita nggak bisa, terus Iya, iya. bulu mata tuh semua, alis Iya. juga, dan Iya. ya dingin banget sih, gimana ya? Iya, Ya. iya. Setuju. Seakan-akan darah itu kayak macam gimana gitu, Oh, nggak iya. bisa bergerak ya, Iya. Kayak beku gitu. kayak buku gitu. Oke, setelah dari Toms pulang ke Indonesia atau mungkin nggak tahu kemana, selanjutnya kira-kira persiapannya rencananya mau apa ya selanjutnya ini? Kalau boleh tahu. Siapa saya Ira? Dari Kak Agus dulu deh. Oh ya, kalau saya tentu ya kalau kita belajar ya kita mungkin mau buat sesuatu di Indonesia kan, entah di mana saja di Indonesia. Kalau saya dari Papua, ketika saya pulang ya tentu saya akan buat sesuatu, punya rencana-rencana begitu. Ya, itu kan. Terus kalau saya ya setidaknya pulang apa yang saya peroleh di sini, saya akan belajar bagian bagian pengolahan air khususnya. Jadi kalau di Papua memang masalah itu masih ada, bukan saja di Papua tapi di berbagai daerah masih ada persoalan terkait dengan air. Saya berencana untuk bagaimana memproduksi air bersih khususnya untuk masyarakat yang tinggal di bagian pedalaman. Terus di perkotaan juga ada sebagian daerah yang sudah tidak disuplai bagus ya dari pemerintah. Ya, itu menjadi perhatian ketika saya kembali ke Papua. Kalau misalnya Kak Rara sendiri kira-kira apa rencananya nih selanjutnya? Rencananya sampai Indo ya. Mungkin sama sih, maksudnya kayak Kak Agus ya, mungkin kita cari kerja nggak sih?
cari kerja kali ya. Ya, Dan ya kan karena aku bagian kualitas perusahaan juga sih, kayak gimana sih supaya meminimalkan kayak cacat di kayak diproduksi lah gitu. ya udah berarti terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kira-kira pesan dan kesan buat teman-teman dari teman-teman Indonesia di Kota Top. Tetap semangat aja belajar, walaupun kuliah pakai bahasa Rusia, gimana ya, awalnya juga kita juga kayak kesulitan kan, pasti ada kan kesulitan, dan ya tetap usaha aja, pasti kalian juga lulus, dan usaha nggak bakal apa sih ya mengkhianati hasil. Tetap semangat belajar. Di quote tuh guys. Kalau misalnya dari Kak Agus sendiri, kira-kira apa pesan dan kesan? Oh ya, pesan untuk adik-adik, terus mungkin ada kakak-kakak dari di atas saya. Saya pesan kepada adik-adik untuk bagaimana ya. Memang di Toms ini punya sesuatu yang unik yang kita perlu pelajari, bukan saja di pendidikan, tapi hal-hal terkait dengan budaya kehidupan di sini. Terus ya kalau untuk pendidikan Ira sudah jelaskan, ya itu manusia lah, kita hadapi namanya kesulitan itu tetap akan ada, sehingga itu bukan menjadi soal untuk tetap berjuang. Jadi saya pesan kepada adik-adik untuk tetap segala sesuatu itu tidak menjadi soal, tapi menjadi motivasi buat adik-adik selalu tetap belajar. Yang paling penting dari sini itu tetap meningkatkan skill, karena dunia sekarang membutuhkan orangnya punya skill. Walaupun Anda sudah selesai dari S2, tapi kalau tidak punya S2 atau S1, tapi kalau tidak punya skill ya sekarang sekarang kita tidak akan dapat apa-apa gitu. Jadi itu, terus apa lagi ya selanjutnya? Udah kali ya udah ya, gitu aja. Terima deh. kasih. Thank you ya atas waktunya nih. Semoga actually kita dari tim media sosial dari Permira Toms pengen ngucapin selamat, karena yang pastinya setelah video ini dikeluarkan, diupload, kayaknya kalian udah akan lulus dan kalian pasti udah selesai masa-masa di Kota Tomsnya. Jadi congratulations. Makasih. Dan semoga sukses terus. Bye bye. Dadah, makasih. Makasih ya.